Diskusi kita pada saat pagi hari ini adalah mengenai mekatronika. Ya, mekatronika yang tadinya asalnya dari kata meka dan tronika. Ya, meka itu dihubungkan dengan mekanik, ya, tronika dengan elektronika. Arti mekatronika. Desain mekatronika berhubungan dengan desain sistem mekanis yang terintegrasi dan optimal serta sistem kontrol yang tertanam. Ya, definisinya sekarang sudah agak melebar ya, karena dulu hanya elektronik dan mekanis, tetapi sekarang sudah uh, lebih lengkap lagi ya. Definisi ini menyeratkan bahwa sistem mekanis ditingkatkan dengan komponen elektronik, mekatronik, untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Sistemnya yang lebih fleksibel atau sekedar mengurangi biaya sistem. Dalam banyak kasus, elektronik hadir dalam bentuk embedded. Ya, embedded itu ditanam ya. Jadi sistem kontrolnya itu ditanam pada sistem mekaniknya ya, yang berbasis komputer. Ini tidak berarti bahwa setiap sistem mekanis yang dikendalikan adalah sistem mekatronika. Ya, karena dalam banyak kasus, ya, kontrol hanyalah tambahan pada sistem mekanis dalam prosedur desain yang berurutan. Ya, berhubungan dengan mesin industri ya. Desain mekatronik sebaliknya mengharuskan tidak hanya pengontrol yang dioptimalkan. Jadi seluruh sistem itu, masing-masing bagian-bagian itu harus dioptimalkan. Bukan hanya sistem kontrolnya ya. Ini membutuhkan optimalisasi sistem secara keseluruhan. Dalam kasus yang ideal, semua komponen dalam sistem proses itu sendiri ya, yaitu pengontrolnya, ya, sensornya, ya, aktuator pneumatik maupun hidroliknya harus dioptimalkan secara bersamaan. Secara umum hal ini tidak mungkin dilakukan. Ya. Masalahnya tidak jelas dan harus dipecahkan menjadi masalah yang lebih kecil yang dapat dioptimalkan secara terpisah. Jadi masing bagian ini terpisah dioptimalkan dulu, baru digabungkan. Ya. Kemudian solusi parsial harus digabungkan dan kinerja sistem lengkap harus dievaluasi. Ya. Artinya setelah digabungkannya apa ya yang kurang ya, apa kelemahannya dan sebagainya. Setelah akhirnya menyesuaikan kembali beberapa bagian sistem, hal ini akan mengarah pada solusi yang kurang optimal. Ya, ini adalah harapan orang-orang yang perancang-perancang yang ideal ya, sehingga begitu ada sedikit yang menyimpang dianggap tidak optimal. Ya. Ini contohnya. Ya. Kalau sudah seperti ini, yang dalam mekatronika itu sudah tidak bisa dihindari, itu masuk dalam sistem kendali. Ya. Jadi uh, ini bukan merupakan topik yang lain ya, tetapi sebenarnya ya mekatronika itu ini. Ya. Nah, karena ini merupakan suatu objek yang luas ya, maka di mekatronika ini adalah salah satu bagian dari sistem lengkap ya, sehingga kita mengerti mekatronika sendiri, kita mempelajari kontrol sistem sendiri ya, sistem kendali sendiri ya, kemudian kita mempelajari atau kita mendiskusikan mengenai kekuatan powernya sendiri ya. Dalam hal ini kalau misalkan power yang kita maksud itu ada pneumatik maupun hidrolik ya, atau motor listrik dan sebagainya. Ya. Nah, kita lihat sekarang, ada controller ya, dia melakukan suatu pengkondisian ya, pengaturan ya. Kemudian ada prosesornya, diproses. Ya, ini mungkin kalau yang canggih sekarang itu komputer. Ya. Atau saat-saat ini sudah komputer itu sudah dibuat menjadi suatu ya yang kita tahu komputer itu ada suatu mesin lengkap gitu ya. Tapi yang disebut dengan mikroprosesor itu sebetulnya komputer ya, processing. Kemudian kita lihat dalam sistem kendali ini ya, hasil itu tidak tidak langsung dipakai atau tidak langsung menghasilkan, tapi harus melalui suatu sistem ya,
yang disebut dengan sistem umpan balik. Ya. Ini ada sensor, ini sensing. Tujuan akhir kita itu ditentukan oleh sensor ini. Misalnya sensor ini ingin menetapkan suatu temperatur tertentu, ya, maka sensor ini yang melakukan sensing. Kemudian dihubungkan ya, dikomunikasikan secara antarmuka atau interfacing ya. Ya, sehingga ada masukan kemari. Kalau sensor mengatakan belum nyampe, dia harus kembali lagi. Nah, sampai sensor mengatakan oke, sudah keluar di sini. Ya, sehingga kalau kita berhubungan dengan temperatur, pasti berhubungan dengan suatu komponen pembangkit temperatur ya, atau panas. Ya. Nah, sehingga kalau sebelum dia berakhir, ya, pemanas ya, pembangkit panas itu dinyalakan atau dimatikan itu tergantung pada proses umpan balik ini. Nah, sebetulnya mekatronika itu seperti itu, ya. Tetapi dipisahkan ya, yang kita pelajari ini secara tersendiri yang disebut dengan sistem kendali ya, atau kontrol kendali. Ya. Pada tahap desain konseptual awal harus diputuskan masalah mana yang harus diselesaikan secara mekanis dan masalah mana secara elektronik. Ya. Pada tahap ini harus dibuat keputusan tentang sifat mekanik yang dominan, sehingga menghasilkan model sederhana yang dapat digunakan untuk desain pengontrol. Contohnya ya, sebuah sistem hidrolik maupun pneumatik itu bisa bekerja sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri, mengatur sendiri sistem otomatisasi tanpa dibantu sistem elektronik. Ya. Ya, tetapi itu dianggap kurang optimal. Ya, karena pada sistem hidrolik maupun pneumatik mungkin ada kelambatan ya, karena fluida yang dipakai terhadap desain yang dibuat. Ya. Jadi punya keterlambatan di dalam gerakannya, keterlambatan bereaksi ya. Ya, karena udara adalah fluida mudah mempat, sedangkan yang hidrolik mungkin agak lamban ya, karena memakai poli bertekanan yang digerakkan oleh pompa. Nah, pada tahap ini harus dibuat keputusan tentang sifat mekanik yang dominan. Yang dominan itu sementara kalau saya boleh katakan adalah pada bagian aktuatornya, itu contoh ya, aktuator. Sehingga mereka model sederhana yang dapat digunakan untuk desain pengontrol. Ya, juga gambaran kasar tentang sensor, ya, aktuator ini tadi yang saya katakan, dan antarmukanya yang diperlukan harus tersedia dalam tahap ini. Ya, interfacing ini suatu terjadi komunikasi ya, komunikasi cepat atau tidak ya, dan sebagainya. Komunikasinya akurat atau tidak dan sebagainya. Ketika desain parsial yang berbeda dikerjakan secara mendetail, informasi tentang desain ini dapat digunakan untuk evaluasi sistem lengkap dan ditukar dengan desain yang realistis ya, dan terperinci dari berbagai bagian. Sebenarnya diagram sistem kendali ya. Saya tidak memberikan bermacam-macam simbol di sini, tetapi setidaknya Anda bisa membayangkan bahwa ini adalah sistem kendali. Pada bagian ini ya, karena kita lihat ini ada DA dan AD, ya, ini adalah garis di mana sebelah kiri itu adalah digital, sebelah kanan itu ada produk mekatronika telah tersedia sejak lama. Ya, sudah lama didiskusikan mengenai mekanik dan elektronika. Ya. Faktanya semua sistem mekanis yang dikontrol secara elektronik didasarkan pada gagasan untuk meningkatkan produk dengan menambahkan fitur yang direalisasikan di domain lain. Ya, artinya sistem otomatisasinya itu, ya, kalau tadi cuma listrik ya, tadi sistem relay dan timer yang itu masih ada sedikit keterlambatan, ya, sehingga kemudian dioptimasi dengan memanfaatkan mikroprosesor ya, microcontroller ya, sehingga waktunya memang tadi delay-nya sangat kecil, tetap ada delay, tapi delay-nya sangat kecil
Ya, artinya kalau delay kecil, ya, itu berarti menghemat waktu. Desain mekatronika yang baik didasarkan pada pendekatan sistem nyata. Wah, ini sudah ke artificial intelligence ini ya. Ya, seakan-akan alat yang kita buat itu harus bereaksi sama cepatnya kalau itu dilakukan oleh manusia ya. Tapi kebanyakan ahli kontrol dihadapkan pada desain di mana parameter utama sudah ditetapkan. Seringkali didasarkan pada pertimbangan statis atau ekonomis. Ya. Hal ini menghalangi pengoptimalan sistem secara keseluruhan. Bahkan ketika kontrol optimal diterapkan. Ya. Ya tentunya ya kalau kita lihat semakin canggih, semakin tepat ya, akurasinya, saya kira komponennya juga semakin canggih dan semakin mahal pasti. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, tapi sebenarnya tidak masalah, ya. Tergantung tujuan apa yang kita ingin capai. Pada waktu teknologi piringan hitam, ya, piringan hitam itu memutar piringan hitam ya, sudah dipakai teknologi umpan balik putaran yang dikombinasikan dengan meja putar ringan untuk mencapai jumlah putaran yang konstan. Ya. Kita tidak pernah memperhatikan ya, apakah ada delay atau keterlambatan dan sebagainya. Ya. Ketika piringan hitam pertama masih teknologi itu keluar, ya, saya terkagum-kagum. Ya. Luar biasa ya, piringan hitam berwarna hitam itu tahu-tahu bisa menyimpan lagu-lagu dan sebagainya. Tetapi desain yang benar-benar baru adalah pemutar CD, ya, compact disc. Karena kita sudah hidup di zaman ini ya, sehingga kita mulai membandingkan yang piringan hitam ini. Kecuali menjaga jumlah putaran yang konstan, juga kecepatan head yang membaca, dalam hal ini piringan hitam itu jarum ya, yang bersentuhan dengan piringan hitamnya ya. Ini berarti bahwa disk berputar lebih lambat saat membaca track dengan diameter lebih besar. Nah ini, supaya tidak ada salah, ya, putaran diperlambat sedikit ya, supaya si headnya itu yang membaca itu ya bisa akurat ya, tidak terlalu cepat sehingga tidak ada data yang terlepas. Itu tujuannya. Bit yang dibaca dari CD di buffer secara elektronik ya, dalam buffer yang mengirimkan informasinya ke converter DA. DA, digital analog. Ya, karena sistem yang di dalam elektroniknya itu digital, ya, sedangkan sistem untuk memutarnya ya, katakan motornya itu adalah analog. Ya, maka harus dikonversikan dulu. Ya, dikendalikan oleh kristal kuarsa. Hal ini memungkinkan realisasi bitrate yang sangat konstan dan menghilangkan semua fluktuasi kecepatan yang terdeteksi. Ya, kecepatannya yang ya begitu dia agak lambat, ya, ya dalam ukuran mikro detik ya, malah mungkin nano detik saya tidak tahu, ya, itu bisa terdeteksi oleh sistem sistem digitalnya, ya, sehingga bisa diatur sekecil apapun, ya, mereka langsung menyesuaikan, ya, sehingga kita pun tidak bisa melihat atau mendengar perbedaannya. Performa seperti ini tidak akan pernah bisa didapat dari perangkat mekanis muri saja, ya, seperti pada piringan hitam ini ya, meski dilengkapi dengan sistem kontrol kecepatan yang baik. Ya, maksudnya sebaik-baiknya mekanis itu tidak akan bisa menyamai pada model yang digital ini. Ya, jadi dalam hal ini kita pakai komputer ya. Fleksibilitas yang diperkenalkan oleh kombinasi mekanik presisi dan kontrol elektronik telah memungkinkan pengembangan pemutar CD-ROM. Ya, berjalan dengan kecepatan lebih dari 50 kali lebih cepat daripada CD audio asli. Ya, cara berpikir yang baru diperlukan untuk mencapai solusi baru tersebut. Di sisi lain, pemutar CD masih merupakan bagian mekanis presisi yang canggih. Ya, meskipun ada yang disebut dengan CD-ROM ya. Tidak ada perangkat memori elektronik solid state yang dapat bersaing secara ekonomis dengan kapabilitas penyimpanan optocoupler. Ya. Ini sensor yang sampai sekarang ini menurut saya ya, yang saya tahu yang paling canggih.
ada yang lebih canggih ya. Tapi sementara saya yang pakai ini adalah optocoupler ini ya. Penyimpanan optocoupler dari CD dan penerusnya yaitu DVD. Ya. Tapi ini bisa berubah dengan cepat. Ya, kita tidak tahu. Ya. Orang ingin cepat terus semuanya ingin sempurna. Ya, seperti tujuannya tadi. Ya. Istilahnya real time. Nah, itu ya. Jadi reaksi manusia secepat apa itu akan disaingi. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Elemen kunci ya dari sistem mekatronika terkendali ya, kata kuncinya ya. Sistem mekatronika terdiri dari definisi bagian mekanis yang harus melakukan gerakan tertentu dan bagian elektronik yang menambahkan kecerdasan ke sistem. Nah, artificial intelligence. Nah, karena yang real intelligence itu manusia, maka ini adalah artificial intelligence. Nah, ini sudah masuk lagi nih. Tadi sistem kendali masuk mekatronika. Sekarang kalau kita lihat ya sistem intelligence ini, ya artificial intelligence ini, ya, di bagian mekanis dari sistem daya memainkan peran utama. Jadi daya ini nanti penggerak akhir ya. Seperti contohnya pada yang tadi saya katakan aktuator pada hidrolik maupun pneumatik. Ini berbeda dengan bagian elektronik dari sistem di mana pemrosesan informasi adalah masalah utama. Sensor mengubah gerak mekanik menjadi sinyal listrik yang hanya konten informasi saja yang penting, atau bahkan menjadi informasi murni berupa angka. Ya. Bila perlu melalui sistem AD, ya, tadi DA, sekarang analog digital converter. Ya. Ini menjadi makin kompleks, tapi menurut saya makin menarik. Ya. Penguat daya mengubah sinyal menjadi daya termodulasi. Dalam kebanyakan kasus, daya adalah listrik, tetapi sumber lain adalah hidrolik. Ya. Jadi daya atau yang mentransfer daya itu dari sistem hidrolik ya, seperti bulldozer, ya, kemudian forklift, ya, ada lagi backhoe, ya, memakai pneumatik dan hidrolik. Nah itu daya di sana ya, kekuatannya di sana, mentransfer kekuatannya. Sistem gerak mekanis terkontrol dengan demikian biasanya terdiri dari konstruksi mekanis, satu atau lebih aktuator untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. Dan pengontrol yang mengarah aktuator berdasarkan kontrol umpan balik berbasis sensor. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu. Ya, mungkin saya akan menyentuh ya, sistem listriknya bagaimana kontrolnya, sistem mekanik, hidrolik, pneumatiknya bagaimana, ya, sehingga kita bisa melihat apa sih sebenarnya mekatronika itu. Ya. Nah, ini kembali kita melihat analog. Ya. Wilayah informasi dan wilayah tenaga atau power. Ya. Baik, kita menentukan penentuan pembangkitannya di sini ya. Ada masukan awal. Ya, masukan awal ini mungkin akan diberikan pada hasil ini ya, penggeraknya ini ya. Ya, di mana di sini penggeraknya ini juga akan diproses ya, ada suatu proses misalnya melalui suatu peralatan yang disebut DCV. DCV itu mendapatkan tekanan oli dari pompa oli, bahkan dari pneumatik dari tekanan kompresor dan sebagainya. Ya. Nah, pada bagian ini ya, ini ada pengatur umpan balik. Ya, umpan baliknya apa sih maunya? Ya, seperti tadi misalkan temperatur, ya, didapatkan dari sensor. Ya. Apakah ini sudah mencapai dari reaksi ini sudah mencapai dari seluruhnya dikontrol ya, ya di backhoe atau di apa namanya di forklift dan sebagainya. Apakah sudah masuk atau belum sensornya? Kemudian ini diolah di sini. Ya. Setelah masuk, maka dia berikan masukan. Ya, misalkan temperatur tadi ya, berikan masukan. Ini sudah oke, boleh digerakkan. Tetapi karena ini adalah sistem digital ini analog, maka kita harus konversikan dulu. Ya. Dan ini sistem konversi ini bisa jadi masalah ya. Karena sistemnya bisa sistem yang kecepatan tinggi atau tidak. Ya. Karena setelah dikonversi dia harus membagikan pekerjaannya itu. Atau pekerjaan itu diberikan bersama-sama atau bergantian. Ya, meskipun waktunya milidetik.
Ya, ini dikenal dengan multiplexing, ya, atau kalaupun diberikan bersama-sama itu multitasking. Ya. Nah, itu juga nanti menentukan bagaimana miripnya pergerakan ini dengan yang disebut dengan artificial intelligence. Ya. Jadi ini adalah domain atau daerah digital, ya, informasi, sedangkan ini adalah mana daerah powernya, ya, ini yang akan memberikan hasilnya, ya, berupa daerah analog. Ya. Ini adalah sistem mekatronika. Ya. Terus Anda akan berpikir, waduh, ini sistem kendali kok masuk ya, gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau mekatronika yang dikembangkan ya memang ini, gitu ya. Tapi yang kita nanti akan diskusikan dalam mekatronika itu adalah dasar-dasar pengendalian, ya, paling sederhana, yaitu switching, ya, switch, ya, menyalakan atau mematikan. Implementasi pemodelan, desain dan kontrol terintegrasi. Pemodelan, ya. Selama perancangan sistem mekatronika, perubahan konstruksi dan pengontrol harus dievaluasi secara bersamaan. Ya. Meskipun pengontrol yang tepat memungkinkan pembangunan konstruksi yang lebih murah, ya, sistem mekanis yang dirancang dengan buruk tidak akan pernah dapat memberikan kinerja yang baik dengan menambahkan pengontrol yang canggih. Ya, jelas itu ya. Misalnya pengontrol yang canggih itu, ya, sistem kontrol katakan komputernya canggih, ya, kemudian mekaniknya, ya, tidak terlalu canggih. Ya, dalam hal ini misalnya penggerakannya adalah motor. Ya. Bukan berarti nggak canggih ya, tetapi misalnya itu bukan tujuan kita ya, kecepatannya kurang, ya, kemudian presisinya kurang, ya, maka hasilnya pun tidak akan bisa optimal. Tergantung apa yang kita inginkan. Ya. Oleh karena itu penting, ya, bahwa pada tahap awal desain, pilihan yang tepat dapat dibuat sehubungan dengan sifat mekanik yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik dan sistem yang dikendalikan. Ya, jelas ya. Jadi yang perlu kita pertimbangkan harusnya adalah apa yang kita inginkan. Ya, kalau kita inginkan tidak terlalu presisi, ya, karena bentuk yang kita butuhkan kekuatan, ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kita inginkan presisi, ya, seperti misalnya ya, suatu robot pengelasan, ya, itu kalau nggak presisi, bagaimana ya? Yang dinamakan last titik itu bisa melakukan pengelasan pada titik-titik yang sudah diinginkan, ya, di dalam membangun sebuah bodi mobil misalnya. Ya, itu contohnya. Di sisi lain, pengetahuan tentang kemampuan pengontrol untuk mengkompensasi ketidaksempurnaan mekanik memungkinkan konstruksi mekanis yang lebih murah dapat dibangun. Jadi bisa lebih murah. Ya. Tapi peningkatan presisinya dilakukan oleh suatu pengontrol tertentu, ya, mungkin elektronik. Hal ini disiarkan bahwa pada tahap awal desain tersedia model sederhana yang mengungkapkan faktor-faktor pembatas kinerja sistem. Masih ada kesenjangan antara pemodelan dan simulasi perangkat lunak yang digunakan untuk evaluasi konstruksi mekanis dan perangkat lunak yang digunakan untuk desain pengontrol. Insinyur mekanik atau ahli, ya, mekanik digunakan untuk paket hingga untuk memeriksa sifat dinamis konstruksi mekanik. Itu hanya sebuah reduksi ke model order rendah, ya, sehingga model itu dapat digunakan untuk desain pengontrol. Ya. Kita lihat ini ya, ada simulasi. Ya. Nanti akan sedikit saya singgung mengenai simulasi ini. Ya. Ini bisa berupa simulasi, kita lihat begitu banyak sekarang saatnya ya, dibandingkan dengan waktu yang lalu, begitu banyak perangkat lunak simulasi. Ya. Dan boleh saya katakan mendekati sempurna, tergantung bagaimana kita memakainya. Ya. Sistem listrik ada simulasinya. Ya. Sistem, ya, yang disebut dengan kekuatan material sudah ada semuanya, ya. Sehingga setidak-tidaknya kita bisa melakukan suatu kajian dulu ya dengan melakukan simulasi. Ya tentunya ada banyak syarat ya. Tidak semua perangkat lunak simulasi itu bisa akurat ya. Tergantung
apa saja parameter yang kita bisa masukkan. Nah, dengan ada perangkat simulasi itu sudah benar-benar artificial intelligence ya. Ya, itu akan dipelajari dulu kemudian dimasukkan di dalam uh, produk yang akan kita buat. Di sisi lain, ya, software control engineering juga tidak secara langsung mendukung proses desain mekatronika. Ya, dalam proses modeling fungsi transfer yang umum digunakan dan deskripsi ruang keadaan sering kehilangan hubungan dengan parameter fisik konstruksi mekanis. Nah, ini saya alami ya pada waktu mendesain sebuah peralatan ya yang mendesain sebuah mesin industri ya. Itu yang disebut dengan uh, plastic blow molding ya, itu tapi kecil. Ya, saya bayangkan dengan membuat kecil, ya kita bisa membuat produk yang kecil. Ya, ternyata tidak sesederhana itu. Ya, saya hanya mengcopy dari mesin yang besar, saya pelajari, kemudian dengan beberapa teman, ya, beberapa mekanik ya, dan ahli menghitung, mesin dibuat. Ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Alat dibutuhkan yang mungkin pemodelan sistem mekanis dengan cara di mana parameter fisik dominan, ya seperti massa dan kekakuan dominan, dipertahankan dalam model dan secara bersama menyediakan antarmuka ke desain kontrol dan alat simulasi. Ini enak ya, kalau kita ngomong yang penting interface-nya ya, alat pengontrolnya. Ya, tetapi ternyata banyak faktor lain yang mempengaruhi. Simulasi merupakan alat penting untuk mengevaluasi desain sistem mekatronika. Sebagian besar program simulasi seperti Fluid Sim, ya, buatan Festo, didaktik Festo, menggunakan representasi diagram blok dan tidak mendukung pemodelan fisik dengan cara yang memungkinkan penyetelan langsung parameter fisik konstruksi mekanis dan pengontrol seperti yang diperlukan dalam desain sistem mekatronika. Ya. Ini mungkin saya salah ya karena Fluid Sim ya itu yang bukan student version, yang full version itu bisa digabungkan dengan sistem mekanik ya. Ya, tapi saya belum pernah tahu, tapi tentunya sistem mekanik itu yang mendesain juga harusnya dari Festo ya. Ya, Festo ini juga membuat produk-produk pneumatik dan hidrolik. Ya, saya banyak mengacu dari Festo ini. Anda ingin melihat mereview, coba dicari mengenai referensi yang dibuat oleh Festo. Ya. Banyak perusahaan pneumatik hidrolik menyediakan program mungkin pemodelan fisik. Mereka menggunakan pendekatan berorientasi objek yang memungkinkan pemodelan hierarki dan penggunaan kembali model. Ya, urutan komputasi hanya ditetapkan setelah menggabungkan subsistem. Ya, contoh dari program ini ada Fluid Sim, perangkat lunak yang dibuat oleh Festo Didaktik. Itu tadi saya sebutkan ya. Ada juga ya saya juga mengikuti produk-produk dari Rexroth ya. Dan banyak juga saya mengacu dari Rexroth ini ya, yang bisa saya ambil manfaatnya untuk teori-teori jadi untuk mendukung ya topik-topik sistem kendali, ya, mekatronika dan artificial intelligence. Ya, tentunya juga harus didukung oleh pemrograman komputer. Pada bagian ini, program pemodelan dan simulasi Fluid Sim akan digunakan untuk mengilustrasikan desain simultan dan konstruksi dan pengontrol dalam sistem mekatronik. Ya, nanti akan saya sedikit ragakan ya. Tapi yang saya pakai adalah yang student version yang diizinkan oleh Festo untuk untuk pelajar ya, untuk mahasiswa ya. Fluid Sim mendukung pemodelan berorientasi objek. Ya. Port, daya, dan sinyal ke dan dari dunia luar menentukan setiap objek. Ya. Istilah dunia luar itu adalah ya, nanti akan sedikit saya singgung ya, adalah hubungan antara komputer dengan peralatan di luar, misalnya dengan printer, gitu ya. Printer saya anggap itu dunia luar. Ya, nanti yang akan kita diskusikan adalah bagaimana sistem
komputer atau microcontroller atau mikroprosesor, ya, seperti Arduino dan sebagainya, bisa kita pakai sebagai alat untuk melakukan pengontrolan mekatronika. Di dalam objek bisa ada objek lain atau pada level terendah. Ya. Berbagai realisasi suatu objek dapat berisi deskripsi yang berbeda atau lebih rinci selama interfacing, ya, jumlah dan jenis port itu identik. Ya, nanti kita akan mengenal port-port, kita akan mempelajari alamat-alamat. Ya. Alamat itu yang penting, ya, karena kalau tujuan kita itu nanti tidak jelas alamatnya, ya, jadi kita tidak bisa memerintahkan suatu peralatan untuk bekerja. Pemodelan dapat dimulai dengan interkoneksi sederhana dan submodel. Nanti mereka dapat diisi dengan deskripsi realistis, ya, dengan berbagai tingkat kerumitan. Disebut sebagai pemodelan polimorfik. Submodel dapat dibuat dari submodel lain dalam struktur hierarki. Ya. Pemodelan fisik yang tepat, ya, dicapai dengan menggabungkan submodel melalui aliran energi, bukan dengan sinyal seperti tegangan, arus, gaya, dan kecepatan. Ya, nanti kita lihat ini diskusi selanjutnya. Ini masih umum, ya.